terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton channel Alpaneka. Saat ini saya akan membahas cara memilih jurusan kuliah. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebelum kita lebih lanjut, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih untuk kalian sudah subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak tertinggal informasi terbaru yang akan kami share berikutnya. Oke, kembali ke topik, cara memilih jurusan kuliah. Kenapa ini penting ya? Banyak sekali ya orang-orang yang saat ini baru saja lulus dari SMA dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka bingung memilih jurusan apa yang saat ini akan mereka geluti ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan cerita sedikit tentang diri saya. Saya dulu waktu kuliah mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris dari Fakultas Bahasa dan Sastra di salah satu kampus swasta yang ada di Kota Malang, Jawa Timur. Nah, dari pengalaman yang pernah saya alami saat itu yang akan saya sharekan ke kalian semua. It is about my experience, is not about the others' experience. Oke, yang pertama langsung saja. Satu, tentukan tujuan di awal. Oke, kenapa ini penting ya? Kadangkala ya, kalau kita tidak menetapkan tujuan kita di awal ya, kita itu bingung mau ngambil jurusan apa, kita itu mau kuliah di bidang apa, sehingga setelah lulus kita nggak tahu kita mau jadi apa. Oke, makanya tentukan tujuan di awal. Misal nih, kalian suatu saat akan menjadi arsitek misalnya, maka setelah kalian tentukan tujuan kalian di awal, kalian mau jadi arsitek, dari situ kalian sudah menetapkan jurusan bahwa oh berarti kalian akan mengambil kuliah jurusan di bidang, yaitu di bidang teknik seperti itu. Atau misalkan kalian mau jadi seorang tenaga kesehatan, maka saat ini juga kalian sudah menetapkan tujuan di awal bahwa kalian pasti memilih jurusan bagian kesehatan seperti itu. Nah, oleh karena itu tujuan di awal sangat penting ya, sehingga ketika kalian sudah menetapkan tujuan kalian di awal, kalian nanti tidak bingung lagi ya kalian setelah lulusnya mau ngapain, karena kalian sudah menetapkan tujuan kalian di awal. Atau misalkan 5 tahun ke depan kalian akan menjadi seorang programmer misalnya, maka kalian bisa mengambil jurusan IT. Oleh karena itu pilihlah, tentukan tujuan di awal. Yang kedua, pilihlah jurusan yang benar-benar kalian minati ya. Kenapa? Lain ya, apalagi ikut pacarnya ya, jangan ya, karena kita nggak tahu passion kita sama orang lain itu berbeda, bahkan keahlian kita sama orang lain itu berbeda. Sebagai contoh, misalkan kamu ikut pacar kamu ternyata dia jagonya di bidang bahasa asing misalnya, sementara kamu jago di bidang kesenian. Nah, tapi karena kamu pengen satu kelas terus sama pacarmu, dan akhirnya kamu ikut pacarmu, dan akhirnya kamu lama nanti di prosesnya ya. Kenapa ini penting? Agar nanti saat proses kamu belajar atau proses di bangku kuliahnya kamu itu tidak terkendala ya. Banyak sekali teman-teman saya atau pengalaman saya dulu dari teman-teman kuliah saya, sampai saat ini mereka juga masih terkendala di bangku kuliah mereka. Karena apa? Mungkin saja saat mereka mengambil jurusan kuliah, mereka ikut-ikut teman mereka ya. Jadi pastikan saat ini bahwa kamu yang saat ini sedang akan kuliah, jangan sampai ikut-ikutan teman-teman kamu, karena tidak menutup kemungkinan bisa saja keahlian atau bakat kamu itu berbeda dari teman kamu. Misal teman kamu si A, dia bakatnya di bidang IT, sementara kamu bakatnya di bidang kesenian, tapi kamu nekat ngambil kuliah di jurusan IT juga, sehingga mandek nanti di tengah-tengah awal, bakal deskripsi kamu, dan pasti itu tidak kamu inginkan. Oleh karena itu, pilihlah jurusan yang sesuai dengan minat kamu, agar di proses perkuliahan nanti kamu jalaninya, kamu tidak kebingungan saat kamu menghadapi skripsi ya. Proses skripsi itu sangat berat jika kamu tidak siap di awal, jika kamu hanya ikut-ikutan orang lain. Oleh karena itu, coba sebelum kamu kuliah, pilihlah
jurusan yang benar-benar kamu minati, yang kamu tahu kira-kira kemampuan kamu itu di bidang apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pilihlah jurusan yang banyak diminati oleh instansi atau lembaga-lembaga lainnya, baik itu lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta. Ya, saat ini 2021 ya, telah banyak dibuka untuk tenaga kependidikan, misalnya guru. Nah, seperti itu. Jadi kamu harus punya bayangan, 5 tahun ke depan kira-kira apa nih yang dibutuhkan oleh lembaga, kira-kira 5 tahun ke depan apa nih yang dibutuhkan oleh instansi lainnya. Oleh karena itu, coba survei, lihat dari teman-teman kamu saat ini yang sudah kerja, kamu perhatikan mereka, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh lembaga tempat mereka bekerja. Ya, misalkan saat ini kamu punya saudara atau tetangga yang sudah kerja ke instansi, cobalah ngobrol dengannya, tanya-tanya misalnya, bro, kira-kira di tempat kerjamu saat ini apa yang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Siapa tahu setelah kamu lulus nantinya kamu bisa mengisi di posisi itu. Kemudian yang keempat, nah ini tidak kalah pentingnya, survei alumni ya. Kenapa ini penting? Dari pengalaman saya sendiri dulu ya. Sebelum saya mengambil Fakultas Bahasa dan Sastra atau pendidikan bahasa Inggris di kampus saya itu, saya pernah menanyakan beberapa teman dekat saya atau teman dekat saya. Nah, saya melihat mereka ketika mereka sudah lulus dan ternyata mereka mudah mendapatkan kerja. Ya, setelah saya iseng-iseng saya menanya ke mereka, kamu jurusan apa kok mudah sekali cari kerjanya? Dan dia mengatakan, oh saya jurusan ini, dan akhirnya saya termotivasi saat itu dan untuk mengambil jurusan yang itu. Jika orang saat ini kamu survei dan ternyata sesuai dengan hasil yang kamu inginkan, maka tidak salah kamu ngambil jurusan sesama yang sama dengan dia. Nah, seperti itu. Bisa juga kamu ngobrol dengan tetangga kamu yang baru saja lulus, kira-kira seperti apa sih setelah lulus. Nah, seperti itu. Oke. Yang kelima, pilihlah jurusan yang membuat kamu berkembang. Oke, kenapa? Kenapa ini penting ya? Dari pengalaman saya sendiri ya, it is about my experience. Tidak menutup kemungkinan setelah kita lulus itu kita bisa saja bekerja tidak berdasarkan sesuai dengan jurusan kita misalnya. Oleh karena itu, cobalah pilih jurusan yang bisa membuat kita itu berkembang. Misalnya nih, kamu kuliah di bidang bahasa Inggris, ya, kuliah di bidang bahasa Inggris. Kamu bisa mengembangkan diri kamu dengan master di bidang bahasa asing, sehingga setelah kamu lulus, kamu bisa buka privat. Nah, seperti itu. Kamu bisa jadi tour guide ataupun bisa kerja di pariwisata seperti itu. Sementara menunggu kerja yang sesuai yang kamu harapkan. Sebagai contoh ya, saya sendiri dulu. Setelah saya lulus, saya tidak bekerja sesuai dengan jurusan saya di awal waktu saya masih di Jakarta. Saya bekerja di bidang administrasi. Ya lah, kok bisa dari lulusan bahasa asing tapi bekerja sebagai di staf administrasi. Nah, karena sewaktu kuliah saya banyak mengembangkan diri saya dengan main Microsoft Word atau Excel pada waktu itu, sehingga setelah saya lulus saya bisa mengerjakan hal-hal yang meskipun tidak sesuai dengan jurusan saya saat itu. Oke, itulah pentingnya kita mengembangkan diri untuk sambil proses berjalan seperti itu. Oke, hanya ini yang dapat saya sharekan ke kalian semua. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe